Jadi kita ini sudah mendapatkan nikmat yang paling agung ya, nikmat yang paling agung dan paling mulia ya. Dengan tiga hal kita dijadikan Allah senang berzikir, kita diingat oleh Allah, kemudian kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya. Bil khusus pemangku manakib pada malam hari ini yaitu Bapak Haji Tukimin dari Bandung. Kita doakan sama-sama semoga beliau beserta keluarga beserta kita semua dengan keberkahannya manakib online internasional. Allah berkahi segalanya semua selamanya. Allah Amin. mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan Allah Amin. kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sama-sama bertabaruk mencari keberkahan dari sesuatu yang mulia di sisi Allah. Tabaruk itu yaitu mencari keberkahan dari sesuatu yang mulia di sisi Allah. Apa saja? Ya. Dalam kitab pengesah Abah, pada Ilus Suhur yang dikarang ya oleh kekasih Allah yang mulia di sisi Allah, kita alhamdulillah gitu ya. Kitabnya ada bersama dengan orangnya gitu ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kalau kita benar-benar kita sadari ketika kita mengucapkan syukur kepada Allah, benar-benar terasa ya bahwa kita itu dilebihkan dari kebanyakan orang mukmin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Di dalam kitab pengersa Abah, bulan Sofar itu ada 3 huruf. Yang pertama sod. Sod. Sod itu adalah sofaul qalbi. Yang kedua itu fa. Yang ketiga itu ro. Fa amma sodu fi hazas syahri sofaul qalbi. Adapun huruf sod pada bulan ini ialah sofaul qalbi itu kesucian hati. Kolbu, hati. Yakni sifat bagi orang yang bersih suci hatinya dari kotornya lupa kepada Allah. Jadi itu. Sofa'ul kolbi itu, ya kesucian hati itu sifat orang yang sudah bersih hatinya, suci hatinya dari kotornya lupa kepada Allah. Li'annal ghaflata anillahi asyadda min dukhulin nar. Kata pengesabah dalam kitabnya, karena lupa kepada Allah itu lebih berat daripada masuk neraka. Masya Allah. Jadi orang yang sudah bersih hatinya itu, yang bersih dari lupa selain daripada Allah, yang sudah penuh ingatannya kepada Allah, ketika lupa itu terasa lebih berat daripada siksaan azab dari Allah. Seperti sambaran petir. Itu bagi orang yang sudah sofaul qalbi. Sudah bersih ya hatinya. Kalau kita mah kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat ya. Kadang-kadang nauzubillahi min jalik. Lupa ingat pengen lupa lagi. Pengen lupa lagi. Disengaja lupanya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, beliau mengatakan al-ghaflatu turisul qalswah.
lupa kepada Allah itu menyebabkan kerasnya hati. Ya. Kalau kita sering lupa kepada Allah, hati kita semakin mengeras. Kalau hati kita semakin mengeras, semakin jauh dari petunjuk, ya, semakin jarang kita mendapatkan tuntunan di dalam hati kita, mata melihat, telinga mendengar, ya, tetapi tidak dipahami oleh hati, tidak ada petunjuk gitu. Mata mah ngeliat gitu ya, kuping dengar gitu. Tapi tidak mengambil pelajaran. Tidak ada pelajaran buat kita. Itu kalau orang yang sudah lupa terus sama Allah. Nauzubillahi ya. Terus sesat. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fawailul lil khosyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dolalim mubin. Ulaika fi dolalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu atau mengeras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi senyata-nyatanya orang sesat itu yang lupa kepada Allah. Tuh. Makanya di dalam konsep kufur atau kafir itu ya, itu kalau lebih dalam lagi orang yang belum mengenal Tuhannya gitu. Kalau lebih dalam lagi orang yang lupa kepada Tuhannya gitu. Makanya al-imanu yazidu wa yankus. Keluar masuk, berkurang bertambah iman itu. Nah, bukti bahwa lupa kepada Allah lebih berat dari masuk neraka, sebagaimana pengesah Abah mengatakan dalam kitabnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum ayunul la yubasiruna biha. Walahum azanul la yasmauna biha. Ulaika kal an'ami balhum adalu ulaika humul ghafilun. Dalam kitabnya pengesah menyampaikan, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Jadi yang mengisi neraka jahanam tadi siapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk Allah. Lebih banyak porsi selain Allah daripada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Lebih-lebih lagi gak ada Allahnya. Maka iman itu tidak akan masuk sendiri kalau tidak dimasukkan. Iman ya. Ketika Arab Badui ya, menyatakan dirinya beriman, kata Allah belum, baru tunduk. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Hati lupa kepada Allah itu karena ia mengikuti hawa nafsu dan mengikuti kemauan setan, kata pengesabah. Yang membuat hati kita lupa kepada Allah itu karena mengikuti hawa nafsu dan setan, ya, sibuk gitu ya, atau ya pokoknya sibuk lah gitu dengan duniawi gitu ya. Karena sesungguhnya setan itu mengalir pada aliran darah di dalam diri manusia. Kalau kita tidak memiliki senjata, ya, pedang, la ilaha illallah, wah berat itu ya. Karena dia sudah masuk ke aliran darah, dikepung. Panas dingin badan ini. Itu karena setan gitu. Kalau dikepung sama setan. Kita
punya alat untuk menetralisir, ya, itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sabda Nabi, "Fakhashitu an yukdzaba fi qulubikum syai'un." Nabi di dalam kitab Pengesabah pernah bersabda, maka aku khawatir masuknya sesuatu pada hati kalian berdua. Nah, kata an yukdzaba yang berarti sesuatu ialah lupa kepada Allah. Ya. Jadi aku khawatir masuknya, ya, goplah pada hati kalian. Gitu. Sedangkan kalian berdua itu merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di dalam kitabnya Pengesah menyampaikan begitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kalian berdua itu kan dalam bahasa Arab itu ya. Itu namanya domir mukhotob. Ya. Orang yang diajak kata ganti, orang yang diajak bicara. Yukuzapa. Orang yang diajak bicara. Siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu biasa di dalam kaidah itu, seorang yang diajak bicara itu terkadang walaupun dia orang alim dianggap orang yang tidak alim itu karena dia tidak mengamalkan gitu. Nah, seperti itu dalam kitabnya Pengesabah. Oleh karena itu Imam Ghazali menegaskan, ya, ini di kitab Pengesabah disebutkan, ya. Oleh karena itu Imam Ghazali menegaskan yang maksum itu hanya Nabi gitu. Yang maksum ini dalam hadis ini justru Nabi mengingatkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Gitu ya. Khawatir akan masuknya sesuatu ke dalam hati kalian. Nah, ada yang menarik makna dulu pernah saya sampaikan juga ya dulu makna kulubukuma. Nah, dalam hadis ini kan fakhoshitu an yukdzaba fi kulubukuma syai'un. Kulubukuma dalam hadis ini ya, yang artinya hati kalian berdua. Padahal dalam bahasa Arab itu kulubukuma itu masuk dalam bentuk jamak, ya, bentuk jamak. Jadi banyak gitu, bukan lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Mestinya kalau dua orang itu kan kolbakuma gitu ya. Kolbakuma. Kolbun itu satu, kolbakuma dua, kulubukuma itu lebih dari dua. Nah, kenapa dalam hadis ini Nabi ya bersabda kepada dua orang yang memiliki dua hati, tetapi disebutkan di situ kulubukuma, hati yang banyak gitu ya. Nah, ternyata ya itu rahasianya ya yang tersirat dalam kata kulubukuma dalam hadis ini sama dengan makna kulubukuma dalam Quran surat At-Tahrim ayat 4 ya. In tatuba ilallahi faqad sogot kulubukuma. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sama kulubukuma. Mana tersirat ialah kondisi hati manusia itu ternyata bisa berubah-ubah atau bertingkat-tingkat levelnya. Karena itu disebutkan jamak banyak. Itulah tingkatan-tingkatan iman di dalam hati seseorang. Yakni Qasrun, Sodrun, Kolbun, Puadun, Lubun, Sagopun, Syir. Ya. Dalam kitab uh, Miftahus Sudur disebutkan ya. Hati yang masih diliputi dengan nafsu amaroh, itu nafsu yang buruk. Ya. Makanya itu lapisan-lapisan hati ya. Nafsu amaroh itu wa ma ubarriu nafsi inan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku terbebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Yusuf ayat 53. Ini nafsu amaroh dalilnya nih. Bukan marah ya, bukan amarah ya, bukan marah itu, tapi amaroh. Amaroh itu ya nafsu yang selalu mengajak keburukan, itu kejahatan gitu ya. Nah, kalau bayangkan kalau manusia didominasi dengan nafsu amaroh gitu. Wah, nggak enak ya.
Maka salah satu yang kita mendapatkan nikmat dari Allah itu kita mempunyai ya saudara yang baik, kita mempunyai keluarga yang baik, kita mempunyai tetangga yang baik, kita mempunyai teman yang baik, kita mempunyai rekan kerja yang baik. Itu kalau kita memiliki orang yang dekat dengan kita tapi dominasi nafsu amarah, wah itu nggak tenang ya. Sama dengan apa neraka dunia itu ya. Ada saudara saya dulu di kampung itu pengen pindah. Kenapa? Karena tetangganya selalu mengganggu. Gitu ya. Nah, kita harus banyak bersyukur ya. Ketika kita di seputaran kita orang-orang baik ya. Kita mempunyai kafilah, gitu, rombongan gitu ya. Ikhwan, akhwat, Toriko, Qadiriyah, Naksabandiyah. Orang-orang baik semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kemudian nafsu itu meningkat lagi sesuai dengan kondisi hati tadi ya. Ya, meningkat lagi disebut lawamah. Lawamah itu hati yang sudah sering menyesali perbuatan buruk. Kalau amarah tadi nggak peduli dia, malah justru pengen berbuat buruk terus dia, gitu. Tapi kalau lawamah itu kadang-kadang dia sudah menyadari, loh kok saya begitu ya. Nah, itu lawamah, nyesel gitu. Kalau habis marah, nyesel gitu ya. Kalau habis ngomong kasar, nyesel. Kalau habis maki orang gitu ya, nyesel gitu. Ya berbuat apa aja gitu. Timbul penyesalan gitu. Nah, itu nafsu lawamah itu. Itu ada dalilnya juga. Allah berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah." Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nah, kemudian kondisi hati yang berikutnya itu hati yang mampu menangkap ilham ya dan petunjuk dari Allah. Itu dinamakan nafsu mulhamah. Ya. Ini juga ada dalilnya nafsu mulhamah ini ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Quran surah Asy-Syams ayat 8. Ya. Kalau nafsu mulhamah ini sudah mendapatkan sinyal-sinyal, ya, ilham-ilham, ya, petunjuk-petunjuk, gitu. Kadang-kadang tiba-tiba tersirat kita memahami sesuatu, gitu ya. Oh, begitu. Pokoknya seperti itu, ilham-ilham itu. Ada persoalan-persoalan yang sulit dipecahkan, tiba-tiba muncul dalam pemahaman dalam kalbunya. Oh, gitu. Nah, yang orang yang sudah didominasi dengan nafsu mulhamah yang membaca hilam ini dia akan memberikan petunjuk. Makanya sumber pemecahan masalah enak sebenarnya ya, begitu ya. Kalau ada datang orang nih tiba-tiba kiai gitu, saya mau nanya, udah tuh kita langsung aja jikir gitu ya, sambungkan kepada pengesah apa, ya dengarkan baik-baik gitu. Insya Allah gitu ya, bisa aja jawab gitu. Nah, yang menjawab bukan kita gitu ya. Nah, seperti itu nafsu yang selalu terilhami gitu ya, mendapatkan. Tapi dipilih nih ilham jalan keburukan, jalan ketakwaan. Itu masih harus berkutat ya. Si hati ini tadi apakah dia mengikuti kebaikan atau mengikuti keburukan gitu. Tapi dua-duanya sudah ditampakkan. Kamu pilih yang mana gitu. Nah, kemudian hati itu sudah tentram. Setelah mulhamah, dia menjadi tentram, mutmainnah. Nah, ini juga ada dalilnya ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Ya. Di dalam ayat ini juga tersirat setelah jiwanya menjadi tenang, ya, ya tenang itu ya di dalam sebuah kajian tafsir juga bukan berarti kemudian dia merasakan tidak pernah merasakan sedih, tidak pernah merasakan takut, tidak pernah merasakan khawatir, bukan. Tetapi kadarnya itu dia sudah bisa terkendali gitu. Kalau takut nggak begitu takut, kalau khawatir nggak begitu khawatir, kalau sedih nggak begitu sedih.
Kalau gembira nggak begitu gembira gitu ya. Itu nafsu ya mutmainnah gitu ya. Lalu ningkat lagi si nafsu ini, si hati ini tadi, meningkat lagi dia ke rodiyah ya. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah ya. Mardiyah kamilah gitu ya. Gitu. Ridho, kemudian mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Quran surah Al-Fajr ayat 28. Ya. Nah, ini nafsu rodiyah, mardiyah kamilah gitu. Nah, sampai saat ini saya masih punya PR nafsu kamilah ya. Nafsu kamilah itu saya pernah tadi seperti mulhamah tadi pernah mendapatkan lintasan itu, oh itu yang dia maksud ya, dalil nafsu kamilah itu gitu ya. Cuman sampai sekarang masih masih lupa ya, karena mungkin karena maksiat juga gitu ya, bisa lupa gitu. Nah, makanya kalau ada lintasan-lintasan seperti petir ya, seperti kilat menyambar, itu mestinya ditulis atau di ini ya, supaya kita nggak lupa gitu ya, kalau ada pemahaman seperti itu ya. Nah, ini seperti apa namanya itu, Nabi Yusuf ketika temannya Nabi Yusuf ketika dibebaskan dari penjara. Nah, Nabi Yusuf tuh berpesan, tolong ya sampaikan ke raja bahwa saya yang bukan yang melakukan itu, bukan saya gitu, kira-kira gitu, saya nggak bersalah gitu. Nah, ketika orang itu dibebaskan, dia lupa tuh mau menyampaikan itu kepada raja. Nah, di situ disampaikan, aku lupa dan tidaklah lupa itu karena akibat perbuatan setan. Gitu. Nah, ini dalam kajian tafsir, ya, Gus Baha itu pernah menyampaikan, ya, tapi saya nggak dengar langsung dari guru saya menyampaikan. Gus Baha itu menyampaikan bahwa yang lupa itu kenapa? Itu dalam sekali tafsirnya ya. Kenapa itu orang itu lupa? Karena Nabi Yusuf menyandarkannya kepada manusia. Gitu. Minta tolong omongkan ya ke raja ya, saya tidak bersalah supaya saya dibebaskan. Nah, itu sampai setipis itu gitu. Ya. Ada sedikit sandaran begitu bagi seorang nabi itu. Nah, gitu. Jadi tapi akhirnya ya, nabi itu maksum gitu ya. Selalu selalu menjadi apa namanya itu uh, mankobah ya, mankobah atau riwayat ibratul liulil albab. Iya. menjadi menjadi pelajaran ya, buat kita gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah nafsu kamilah itu dalam waktu yang lain, atau mungkin ada para alim, para kiai, arif billah yang akan menjelaskannya kemudian gitu ya. Hati yang sudah tentram ini dia karena dia telah ditalqin zikir dan senantiasa mengamalkan zikir itu dalam hatinya. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, terakhir dalam kitabnya Penguasa Abah menyampaikan zikir itu nikmat, merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya yang terpilih. Tidak tidak kenikmatan yang lebih tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari nikmat zikir. Kemuliaan yang paling mulia dan paling agung ialah kemuliaan zikrullah. Berdasarkan 3 hal kata Penguasa Abah. Satu, Allah menjadikan kita orang yang senantiasa berzikir. Ya. Mau mengamalkan zikir. Banyak orang yang nggak mau mengamalkan zikir. Kita dijadikan oleh Allah. Pilih ya. Zikir terus ya. Nggak berhenti-berhenti. Kemudian Allah menjadikan kita diingat oleh Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Diingat oleh Allah. 2. Yang ketiga, Allah menjadikan kita senantiasa disebut di sisinya di hadapan malaikat muqarrabin. Ya. Ana inda zonni abdi wa ana ma'hu hina yazkuruni fa iza zakaroni fi nafsihi zakartu fi nafsi wa in zakaroni fi malain zakartu fi malain khairin min malain. Aku kata Allah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku,
Maka ketika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Ketika ia mengingatku dalam kelompok manusia yang banyak, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik darinya. Nah, jadi kita ini sudah mendapatkan nikmat yang paling agung, ya, nikmat yang paling agung dan paling mulia, ya. Dengan tiga hal kita dijadikan Allah senang berzikir, kita diingat oleh Allah, kemudian kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya, malaikat mukarrabin. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.